Sebagai seorang prajurit, saya wajib menolong kepada siapa saja. Tidak perlu apakah dia janda atau perawan. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pada saat itu, sekelompok anak kecil sedang berlatih main silat, yaitu diantaranya Lindu Aji, Basir, Sembara, dan kawan-kawannya. Dan pada saat itu, muncul Kiai Jabat dengan tiba-tiba. Ia pun muncul bersama Nyai Bidara dan langsung memperagakan kehebatannya. Mereka pun langsung berpikir ingin berguru kepadanya. Nah, disinilah saat itu Sembara tertarik dengan kehebatan Kiai Jabat. Kamu juga bisa silat, asal mau belajar. Ayo kita pulang, Nyai. Baik, Ki. Keesokan harinya, Kiai Jabat pun menghampiri Sembara dan Basir yang pada saat itu sedang memancing ikan di sungai. Namun pada saat menarik ikan, tiba-tiba pancing mengenai Kiai Jabat. Dan untung saja, Kiai Jabat adalah pendekar ahli bela diri. Pada saat itu, Sembara pun merasa kaget. Mengapa tiba-tiba ada Kiai Jabat di belakangnya? Nenek Bidara mana, Kek? Dia tidak ikut. Kenapa tidak diajak, Kek? Sembara kan ingin ketemu. Kiai Jabat pun memberi saran kepada Sembara dan Basir sebagai sahabat karibnya bahwa jadi seorang pemancing itu harus sabar dan jangan terburu-buru. Kalau tidak sabar tidak dapat ikan. Akhirnya pancing mengenai Kiai Jabat. Memangnya kakek pintar mancing? Kakek tidak suka mancing. Sebab kakek bisa dapat ikan tanpa menggunakan pancing. Pakai jala. Pakai ini. Pakai tangan. Ah, masa, Kek? Mari kakek buktikan. Hyuk. Hup. Hyuk. Ya. Hyuk. Wah. Hyuk. Bagaimana? Ajari saya ilmu seperti tadi, Kek. Ya, Sembara pun semakin tertarik melihat kehebatan Kiai Jabat. Sembara pun ingin belajar ilmu kepadanya. Akan tetapi lain dengan Basir sebagai sahabat Sembara. Justru mereka malah mengira bahwa Kiai Jabat adalah penculik yang suka menculik anak-anak yang akan dijualnya. Kamu? Aku tidak, Kek. Sembara, kamu jangan gegabah. Dia kakek jahat, tukang culik. Tukang culik? Kamu akan dijual. Ah, kamu jangan bersangka. Ya, meskipun Sembara dicomblangi oleh Basir, namun Sembara sudah yakin kepada Kiai Jabat bahwa Kiai Jabat adalah orang baik-baik. Dan Sembara pun tidak akan menghiraukan apa kata Basir. Basir pun merasa dongkol dan kesal kepada Sembara karena nasihat mereka tidak dihiraukan oleh Sembara. Selanjutnya, Basir pun pulang sendiri dan melaporkan kepada Lindu Aji sebagai sahabat karibnya yang kebetulan pada saat itu sedang berjalan bersama emaknya, sedang menuju ke rumah pamannya. Lindu Aji! Ada apa? Kamu dikejar macan? Ah, masa? Betul, Ji. Sembara diculik oleh kakek Jabat. Ah, masa? Kakek Jabat yang kemarin sama nenek Bidara? Ya. Tak mungkin, itu kakek dan nenek yang baik, bukan penculik. Pada awalnya, Lindu Aji pun sedikit tidak percaya kepada omongan Basir. Namun karena bujukan Basir, pada akhirnya lari menuju kampungnya untuk mengabarkan kepada ibunya tentang Sembara yang diculik oleh Kiai Jabat. Mak, saya tidak jadi ikut ke rumah paman. Loh, kenapa, Ci? Mau menyelamatkan teman yang diculik. Diculik? Kamu harus membantu aku. Setiap aku berbicara, kamu harus berkata, "Betul, Bu. Iya, Bu." Emangnya kenapa? Supaya ibunya Sembara percaya. Oh,
Sementara itu, di hari yang sama, ibunya Sembara pun sedang kedatangan tamu lelaki, yang tak lain adalah ayah dari Farida yang bernama Pak Raisman, yang beberapa waktu lalu istri Pak Raisman terbunuh oleh Mak Lampir. Kini mereka berdua sudah sama-sama tidak memiliki pasangan. Singkat cerita, dahulu ayah Farida yang bernama Pak Raisman pernah jatuh cinta dengan ibu Sembara, namun ternyata mereka tidak berjodoh. Sehingga Ki Raisman saat ini merasa bahwa sudah waktunya yang paling tepat untuk membesarkan kedua anak tersebut. Sekarang aku duda. Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat terputus. Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya, bahwa kita harus berkumpul menjadi satu keluarga. Anakmu dan anakku saling menyukai. Karena itu kita bisa membesarkan anak kita bersama-sama. Di saat Pak Raisman sedang asik ngobrol dengan Ibu Mariamah, tiba-tiba Ibu Mariamah dikejutkan dengan kedatangan Basir dan Lindu Haji yang membawa kabar bahwa Sembara telah diculik oleh Kiai Jabat. Yang sebelumnya Ibu Mariamah sendiri belum tahu siapakah Kiai Jabat itu. Ada apa? Ada apa, Aji? Bu, Sembara diculik. Diculik? Ya Bu, betul Bu. Bu, kita harus mencari. Betul Bu, kita harus mencari. Pada saat itu, Ibu Mariamah pun dengan cepat-cepat meminta tolong kepada Pak Suro, yang dikenal Adipati Suraji Tumenggung Mataram, yang rumahnya tidak begitu jauh dengan rumahnya Ibu Mariamah. Lalu kemudian dengan Ki Raisman, yang sedang menggebu-gebu cintanya. Pada akhirnya di saat itu, Ki Raisman pun merasa cemburu kepada Ki Suro. Sembara diculik? Diculik? Nenek-nenek yang kemarin diceritakan itu? Bukan nenek-nenek, tapi kakek-kakek. Kemarin nenek-nenek, sekarang kakek-kakek. Tolong Disurah, tolong. Tenang. Perkara begini, jangan gegabah. Kalau panik, malah jadi tidak karuan. Mari, biar aku yang mencari. Jangan khawatir, Mariamah. Biar aku dan orang-orangku yang mencari Sembara. Maaf, aku tidak butuh bantuanmu. Lalu kemudian ibunya Sembara pun setelah mendengar Sembara diculik, ia pun sampai tak sadarkan diri. Di sisi lain, sedangkan Sembara sendiri sedang bersama Kiai Jabat. Ia pun sedang menimba ilmu dengan harapan menjadi pendekar handal untuk masa depan, guna untuk membela kebenaran. Berapa kali pun pohon pisang akan ditebang, dia akan tetap tumbuh sebelum menghasilkan buahnya. Saya harap kamu seperti pohon pisang ini sesudah kamu punya ilmu. Iya, Kek. Bagus. Sampai di sini dulu alur cerita untuk episode kali ini. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.